Nah, maka daripada itu kita harus tahu bahwa saat Fuji ini dibayar 30 juta itu nggak pantas. Maka pendapatan dari video itu ini adalah 225.600.000 rupiah. Halo, saya Sekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Nah, saya sih bilang kalau Fuji 30 juta itu nggak pantas. Oke, pantasnya berapa? Yuk kita hitung lagi. Kalau di konten yang sebelumnya saya berusaha untuk menjelaskan pada kalian, yuk saya akan jelaskan dengan lebih sederhana lagi. Seberapa pantas sih sebenarnya Fuji ini dibayar? Yang pertama, kita tahu bahwa para YouTuber ini memperoleh uang itu dari Google AdSense. Dan itu ada tarifnya. Sehingga kalau kita melihat via YouTube Studio, ini adalah fasilitas yang dimiliki oleh semua YouTuber, dan kita akan tahu berapa CPM, klik per mil. Mil itu kan 1000 ya. Jadi klik per mil itu artinya setiap 1000 penonton yang menonton konten kita, berapa yang kita dapatkan. Dan kalau dari YouTube Studio yang saya pegang saat ini, maka CPM Indonesia hari ini di tanggal 21 Januari 2022 ini adalah 9.430,63. Oke? 9.430 dan 63 sen. Jadi yuk kita genapin aja ke 9.400. Dan kita coba untuk lihat contoh kasusnya di sini adalah kita ambil video dari Atta Halilintar, di mana video yang mengundang Fuji di sini menghasilkan sampai 12 juta viewers. Nah, kira-kira dari video ini mendapatkan berapa? Yuk kita akan hitung. Kita akan hitung menggunakan kalkulator bahwa 9.400. Oke, kalau seandainya kita kali 1 juta views saja ya, oke, 1 juta viewers. Nah, kalau 1 juta karena 9.400 ini adalah per 1000, maka kalinya nggak 1 juta guys, tapi kalinya adalah kali 1000 saja. Karena 03-nya sudah keambil kan. Nah, ini akan kali 1000. Di mana per 1 juta orang yang nonton dapatnya adalah 9.400.000. Nah, ini ada 12 juta. Artinya kali 12 sama dengan 112.800.000 rupiah. Dan ini adalah potensi yang didapat dari satu video saja. Tetapi ingat bahwa tidak hanya perkalian ini saja. Dan ada yang dinamakan dengan retention atau lamanya kalian menonton sebuah konten. Nah, misalkan kalian nih, tuh ada yang mau skip nih konten saya. Jangan nonton sampai selesai. Jika kalian nonton sampai selesai, maka ini argonya nggak akan sekecil ini. Ada kemungkinan akan setengah hingga 3 kali lipat dari yang seharusnya. Maka kita ambil tengah-tengahnya. Kita kalikan 2 saja dari ini, maka pendapatan dari video itu mungkin saja ini adalah 225.600.000 rupiah. Ini nggak buat DP mobil, tapi beli mobil juga bisa. Rumah pun kalau di kampung saya di Tulungagung sana, ini bisa kebeli satu rumah yang tergolong mewah. Sehingga ini adalah potensi yang didapatkan cuman dari satu video. Nah, artinya apa? Kalau ternyata kita menghitung sebuah cara untuk mencari nafkah dan kita menjual sesuatu, maka kita tahu dong bahwa harga pokok produksi ini nggak boleh lebih tinggi. Tetapi untuk menghasilkan 225 juta, kalau modalnya 35 juta, ya plus produksi mungkin sekitar 10-20 juta, modalnya 50 juta, dapat 225 juta, artinya untungnya kan bisa 150 juta lebih. Atau ini artinya hampir mungkin 300% dari yang seharusnya. Atau mungkin lebih. Nah, lalu sebenarnya apa yang menjadi hal yang dirisaukan di sini? Karena selain retention itu tadi, yang pendapatannya itu saja hingga 200 juta itu tadi, maka kita akan lihat juga bahwa video tersebut itu akan selalu ada di situ selama-lamanya. Artinya sampai kapanpun video itu akan tetap ditonton oleh orang-orang yang berdatangan. Jadi kalau sekarang saya lihat ini 12 juta, bisa saja 1 bulan dari sekarang 13 juta, 14 juta. Dan kalau ternyata ini bertambah terus, artinya terus bertambahlah pundi-pundi rupiah, sedangkan Fuji hanya dibayar sekali saja. Nah, maka daripada itu kita harus tahu bahwa saat Fuji ini dibayar 30 juta, itu nggak pantas. Harusnya lebih tinggi lagi. Karena apa? Kalau kita lihat di sini, supply and demand itu menghasilkan sebuah kreativitas. Maka saat demand ini tinggi dan supply-nya cuma ada 1 orang, betul dong, Fuji nggak bisa digantikan oleh yang lain. Maka di sini dia berhak menentukan harga yang dia inginkan. Dan ini kembali lagi tentang permasalahan, ya kembali lagi ya di sini ijab dan qabul. Betulkah itu? Bahwa betul banget. Kita harus tahu kenyataan yang sebenarnya dari sebuah ijab qabul adalah satu kesepakatan yang ada. Maka daripada itu, ini adalah satu hal yang nggak bisa diatur-atur oleh orang yang lain. Kalau ada orang yang sepakat membayar seperti itu, maka nggak ada satu orang pun yang berhak untuk
meributkannya. Bener nggak sih? Kalian setuju kan? Maka yuk kita akan lihat bahwa sebenarnya ini semua adalah satu hal yang ya walaupun ini adalah satu harga yang akan ditentukan, kalau artis bilang ini adalah red card. Nah tapi ini semua seperti Haji Faisal bilang semuanya itu negotiable. Seperti dia bilang orang Minang itu biasa berdagang semuanya itu tawar-menawar. Ya bisa dibicarakan. Nah dan biasanya kalau konten kreator di sini kalau harus membayar, cara untuk menegonya adalah ya sudah saya bayar segitu asalkan kita buat 2 konten ya. Kebayang nggak? Lebih banyak lagi kan uangnya. Nah sebenarnya ini tergantung dari pembicaraan dan jangan meributkan tentang kulitnya saja. Dan kalau seperti itu, apakah Fuji ini bisa kita bilang, aji mumpung nggak sih? Nah, kalau saya bilang sih di sini, ya nggak aji mumpung. Dan lagi pula kalaupun aji mumpung, ya siapa sih yang enggak? Saya pun aji mumpung di sini. Mumpung lagi ada satu pembahasan, saya bahas tentang ini. Tapi kembali lagi, saya lihat bahwa Fuji di sini ini sebenarnya natural saja. Dia menjalani ini dengan ya apa yang dia rasa dia baik, dia jalankan. Dan kalau memang mau aji mumpung, dia mungkin akan langsung bikin beberapa channel, datang ke semua podcast yang mengundang, atau dia akan berusaha untuk mencari uang sebanyak-banyaknya. Toh kita lihat dia masih seperti gadis remaja yang lain. Pergi liburan, main bersama ponakan, dan juga ada di rumah saat dia ini nggak kemana-mana. Sehingga kalau dibilang aji mumpung ini adalah sesuatu yang keterlaluan. Tapi saya lihat Fuji di sini masih dalam koridor kewajaran. Apakah Fuji di sini terus kemudian menjadi seseorang yang luar biasa, sehingga banyak dibicarakan dan diminta? Apakah Fuji memang sepantas itu mendapatkan spotlight dan coverage seperti sekarang ini? Kalau menurut saya sih ini semua terjadi bukan karena Fuji saja. Walaupun ya Fuji memang seluar biasa itu, tetapi kita lihat bahwa cerita di balik Fuji itu yang membuat orang-orang di sini ini terhanyut karenanya. Dan tidak hanya itu, dukungan dari netizen seperti dukungan terhadap Leslar, terhadap Atta, ini adalah sesuatu yang membuat sebenarnya yang luar biasa nggak hanya Fuji, tetapi para netizen dan para pendukungnya ini tadi. Tapi tentu saja yang lebih luar biasa adalah bagaimana kita menyaksikan kebesaran Tuhan yang ditunjukkan lewat keajaibannya membuat seorang gadis yang awalnya biasa-biasa saja menjadi luar biasa dan dibicarakan oleh semua orang di seluruh Indonesia dan semua orang mendoakannya. Apakah jangan-jangan ini semua adalah doa orang-orang yang menyayangi Fuji? Kita coba akan lihat apakah ini akan selamanya, dan kita lihat bahwa sebenarnya Fuji pun tahu ini bukan sesuatu yang akan selamanya. Dia tahu ini selalu berhubungan dengan emosi, dan saat ini orang memang sedang meluapkan emosi kasih sayang dan cintanya ini kepada Fuji dan keluarganya. Maka daripada itu, Fuji membuat ini sebagai sebuah batu lompatan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya. Seperti dibuatnya Yayasan Bisa bersama Gala, yang di sini siapa tahu dengan adanya ini tadi akan membantu bayi-bayi yang mengalami nasib yang sama atau mungkin lebih naas daripada Gala untuk bisa lebih berdaya. Dan apapun ini harapannya akan bisa menginfluence atau membawa orang-orang lebih banyak untuk melakukan hal positif bersama mereka. Dan untuk para netizen di sini sarannya adalah ya sudah, nggak apa-apa memberikan perhatian ini tadi, tapi jangan baperan. Dan untuk orang yang membicarakan, sepertinya ini juga sesuatu yang sifatnya itu ringan. Jadi jangan terlalu diserang. Kita tahu bahwa orang seperti Gilang Dirga dan Kiki Saputri ini mengungkapkan itu semua dalam sebuah framing canda. Dan kita tahu bahwa mereka pun pasti berteman dengan Fuji dan keluarganya. Maka yuk kita jaga apa yang kita sayangi ini tadi, walaupun kita jangan terlalu berlebihan saat membela mereka. Dan kalau ditanya, atau saya jadi manajer Fuji, pantasnya ini berapa? Nah, ini dia. Kalau saya lihat di sini, ini semua tentu saja ya harus negosiasi. Tapi kalau ditanya di sini, saya sih mungkin akan bilang ya sudah deh, saya dapat 50% dari AdSense kamu. Itu saya pikir sih fair ya. Tapi kalau untuk yang nggak fair di sini ya sudah. Saya bilang sih minimal 50 juta. Itu harus dibayarkan untuk Fuji. Tidak 30 juta. 30 juta nggak pantas. Pantasnya 50 juta. Ingat, di saat sekarang loh ya, ini harus diberikan. Karena waktu itu tetap 24 jam. Fuji pun nggak bisa dibelah berada di 2 tempat secara bersamaan. Jadi saran saya untuk Fuji dan manajernya 50 juta. Jangan kurang. Dan kalaupun ternyata ada satu konten yang lain, ya tentu saja ini harganya pasti akan berbeda. Dan harapannya berapapun yang diperoleh akan memberikan sebuah hal yang positif. Dan untuk kalian semua yang nggak kebayang tentang ini, kenapa kok YouTuber bisa dibayar seperti itu, coba ditonton lagi dari awal atau nonton video saya yang sebelumnya. Tapi yuk kita biasakan, jangan julid dan iri terhadap seseorang saat mereka itu bahagia. Karena siapa tahu dengan energi positif kita menghargai dan juga ikut mendoakan tentang kebahagiaan mereka, siapa tahu kebahagiaan mereka akan tertular kepada kita. Terima kasih untuk kalian sudah menonton.
Dan juga untuk yang sudah subscribe channel ini, karena kita akan mencoba untuk membahas semua gosip selebriti dari sudut pandang yang positif yang bisa kita pergunakan untuk kehidupan kita nanti. Nah, untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, hubungi nomor di bawah ini. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan salam untuk keluarga kalian.